Bagaimana kabar Bu Mona? Alhamdulillah Bu. Iya. Jadi gini Bu, saya mau cerita sama Ibu. Apakah Ibu hari ini ada waktu? Oh tentu Bu Mona. Cerita tentang apa ya Bu Mona? Gini Bu, ada salah satu peserta didik saya yang sering terlambat ke sekolah. Sudah saya nasihati untuk tidak datang lagi terlambat ke sekolah, tapi tetap juga terlambat Bu. Suatu pagi dia terlambat lagi dan terpancing emosi saya dan membuat saya marah ke dia, dan saya menyuruh dia sebagai hukuman untuk mengitari lapangan basket 10 kali Bu. Namun beberapa hari kemudian dia tetap terlambat Bu. Jadi saya bingung solusi yang terbaik untuk persoalan ini apa Bu? Oh jadi itu permasalahannya. Iya Bu. Nah sekarang coba Bu Mona rileks dulu. Pikirannya rileks, bahu dan jemarinya rileks. Tarik nafasnya, ya hembuskan pelan-pelan. Coba Bu Mona ulangi lagi. Nah, bagaimana perasaan Bu Mona sekarang? Lumayan lega Bu. Jadi apa harapan Bu Mona setelah curhat dengan saya? Harapan saya tentu menemukan solusi dari permasalahan saya ini Bu. Ya, baik. Menurut Bu Mona, bagaimana hubungan pemberian hukuman berlari mengelilingi lapangan basket dengan kasus datang terlambat ke sekolah? Sebenarnya tidak ada sih Bu, cuman tujuan saya untuk memberikan hukuman tersebut untuk dia agar jera Bu, untuk tidak terlambat lagi untuk datang ke sekolah. Ya, baik Bu Mona. Nah, sekarang menurut Bu Mona, bagaimana kekuatan dan kelemahan memberikan hukuman kepada murid yang berkasus? Menurut saya kekuatan dari hukuman yang saya berikan mungkin akan memberikan efek jera terhadap peserta didik yang melanggar kedisiplinan maupun peserta didik lainnya Bu. Namun pada kelemahannya mungkin meskipun saya memberikan hukuman namun tetap saja dilanggar. Contohnya terhadap peserta didik saya ini Bu, meskipun sudah saya nasihatin, sudah saya berikan hukuman namun tetap saja melanggar kedisiplinan sekolah dengan datang terlambat ke sekolah Bu. Ya, baik Bu Mona. Sekarang Bu Mona masih ingat dengan materi pengembasan program guru penggerak modul 1 yang pernah kita lakukan. Saya sosialisasikan tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ya Bu, saya masih ingat Bu. Boleh Bu Mona sebutkan apa saja yang 5 kebutuhan dasar manusia tersebut? Iya Bu, kalau tidak salah ada 5 kebutuhan dasar manusia Bu. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan cinta dan kasih sayang, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebahagiaan, dan kebutuhan kebebasan Bu. Ya, baik Bu Mona. Menurut Bu Mona, apa pentingnya kita memahami 5 kebutuhan dasar yang Ibu sebutkan tadi dengan kasus murid yang Bu Mona alami sekarang? Menurut saya, dengan memahami kebutuhan dasar ini, saya menjadi paham bahwa setiap tindakan yang dilakukan adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan. Sama halnya dengan peserta didik saya, barangkali ada kebutuhan yang belum terpenuhi sehingga dia datang terlambat ke sekolah Bu. Iya, baik Bu Mona. Nah, selain kita membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia di dalam pengembasan program guru penggerak modul 1 bulan yang lalu, kita juga membahas tentang segitiga restitusi. Apa Bu Mona masih ingat dengan segitiga restitusi? Masih ingat Bu sedikit. Bagaimana pendapat Bu Mona tentang segitiga restitusi? Segitiga restitusi ini adalah teknik yang bagus yang bisa digunakan dalam menyelesaikan kasus murid Bu. Nah, di mana letak bagusnya segitiga restitusi ini menurut Bu Mona? Waktu itu saya pernah menonton video segitiga restitusi Ibu mengenai kasus siswa. Lalu saya menangkap bahwa ketika peserta didik melakukan kesalahan, guru akan melakukan evaluasi internal dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengetahui kesalahannya, lalu memperbaiki kesalahan tersebut, sehingga peserta didik dapat mengembalikan harga dirinya. Nah, sekarang strategi apa yang tepat menurut Bu Mona untuk membantu Bu Mona menyelesaikan kasus murid ini?
Sepertinya saya perlu melakukan segitiga restitusi ini, Bu. Nah, menurut Bu Mona, bagaimana strategi tersebut? Iya, Bu, menurut saya strategi ini baik, Bu, yaitu dengan menempuh segitiga restitusi ini, di mana segitiga restitusi ini akan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperbaiki masalah yang mereka buat dan mampu membuat peserta didik ini memiliki karakter yang lebih kuat. Ya, baiklah Bu Mona. Setelah pembicaraan kita ini, tindak lanjut apa yang akan Bu Mona lakukan? Jika murid tersebut datang terlambat lagi, saya akan melakukan dan mengatur pertemuan untuk melakukan segitiga restitusi ini, Bu. Baik Bu Mona. Bagaimana komitmen Bu Mona melakukan hal tersebut? Saya komit dalam hal ini, Bu. Saya akan buat janji pertemuan terhadap murid ini dan akan melakukan tahapan segitiga restitusi sehingga murid ini bisa belajar dari kesalahannya dan membuat pilihan yang lebih baik di masa akan datang, dan diharapkan peserta didik ini bisa datang tepat waktu ke sekolah, Bu. Oke Bu Mona, sekarang bagaimana perasaan Bu Mona setelah pembicaraan kita ini? Apakah Bu Mona sudah merasa mendapatkan solusi dari permasalahan yang Bu Mona hadapi ini? Iya, Bu, alhamdulillah saya sudah mendapatkan solusi terhadap masalah ini, Bu. Menurut saya ini solusi terbaik, Bu, dan terima kasih telah mendengarkan curhat saya, Bu. Sama-sama Bu Mona, sukses untuk Bu Mona. Terima kasih banyak, Bu. Sukses selalu buat Ibu Rini.